Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari sekarang kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta Tuhan kepada kami. Sekarang ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ada di dalam Perjanjian Baru. Kalau di Alkitab Lause ada di halaman 209. Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Bapak Lukas. Bapak Lukas itu adalah seorang dokter dan juga penulis kitab Injil. Adik-adik, tanggal 13 Mei kemarin kita memperingati hari naiknya Yesus ke surga. Setelah Yesus bangkit, 40 hari kemudian Yesus terangkat naik ke surga dan itu disaksikan oleh semua murid-murid Yesus. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji untuk mengirimkan penolong bagi murid-muridnya. Penolong itu adalah Roh Kudus. Dan hari ini Lause akan bercerita tentang turunnya Roh Kudus yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul tadi. Hari itu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta di zaman dahulu itu adalah hari raya panen bagi orang-orang Yahudi. Tetapi zaman sekarang hari Pentakosta kita peringati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun tepat pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta itu para murid berkumpul di ruangan yang besar. Dan apa yang terjadi? Murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, ternyata lidah-lidah api yang ada di atas kepala tadi, yang di video tadi,
itu melambangkan Roh Kudus yang turun untuk menolong kita, menolong para rasul waktu itu. Dan hari itu Petrus menjelaskan tentang Yesus kepada semua orang banyak itu. Petrus menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang turun dari surga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dengan cara disiksa, mati disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan bagi siapapun yang percaya kepada Yesus itu akan beroleh keselamatan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Siapapun yang percaya kepada Yesus pasti akan selamat. Dan hari itu di Yerusalem ada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Mereka masuk menjadi keluarga Allah yang hidupnya saling berbagi, saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti kita saat ini. Adik-adik, melalui cerita Lose hari ini, kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam orang percaya. Kita nggak bisa lihat Roh Kudus, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk menolong kita berbuat baik, untuk memberitahu kita hal yang salah yang tidak boleh kita lakukan. Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa bercerita kepada teman-teman kita. Seperti kata Lose Helpy minggu lalu, kita harus bercerita kepada teman kita tentang Yesus, bercerita kepada mama papa tentang Yesus. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kita bercerita kepada teman-teman kita. Karena itu kita bisa meminta kepada Roh Kudus untuk selalu menolong kita, menjaga kita untuk tidak berbuat dosa, dan menolong kita untuk bersaksi tentang Yesus. Yuk sekarang kita lipat tangan lagi, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kami saat ini. Dan Allah Roh Kudus, tolong lindungi kami, sertai kami dan jaga kami supaya kami tidak berbuat dosa dan tetap menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami pun mau untuk bersaksi tentang Engkau. Tolong kami untuk bisa bersaksi dan mengatakan tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman kami dan kepada orang tua kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.